Assalamualaikum warahmatullahi. Apa kabar semua teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat walafiat semuanya. Bertemu lagi dengan saya di channel Teori Pingpong Muhibi. Pada video saya kali ini akan berbagi tips bagaimana ketika Anda saat bertanding atau saat bermain dalam hitungan poin, terus kemudian Anda ketinggalan poin. Nah, bagaimana kita menyikapinya? Nah, konten saya kali ini akan sharing bagaimana sikap kita ketika kita dalam bertanding ketinggalan poin duluan. Sebelumnya, bagi teman-teman yang belum subscribe, like dan share, silakan nanti langsung tekan tombol subscribe kemudian loncengnya. Dan bagi teman-teman yang sudah subscribe, like dan share, tidak lupa saya ucapkan banyak terima kasih karena teman-teman sudah bantu subscribe, like dan share. Baik teman-teman, sebelum saya sharing mengenai tentang bagaimana sikap kita ketika kita ketinggalan poin dalam bertanding. Nah, jadi kita harus punya prinsip dalam berolahraga atau permainan olahraga maksudnya. Nah, jadi di dalam suatu permainan di cabang olahraga yang namanya menang kalah itu sudah pasti, ya. Ingat, menang kalah sudah pasti. Tapi setidaknya ketika kita bermain, yang harus jadi fokus kita adalah bagaimana kita bermain bisa secara maksimal. Itu yang utama. Kalau soal hasil, menang atau kalah itu urusan nanti. Yang terpenting adalah kita bermain dulu secara maksimal. Apa yang saya maksud bermain secara maksimal? Kadang kalau kita latihan, ya, itu kita bisa bermain bagus. Kenapa? Nah, karena pada saat latihan kita tidak ada beban, sehingga permainan kita keluar semua. Kenapa? Permainan kita lepas, relax, fleksibel, dan pukulannya pun kencang. Nah, itu kalau kita latihan, ya. Tapi berbeda ketika kita saat bertanding. Nah, rasanya berat, ya. Mukul aja kok nggak sekencang ketika kita latihan. Terus gerak tubuh kita tidak sefleksibel ketika kita latihan. Kemudian langkah kaki kita tidak seringan pada saat kita latihan. Nah, ini yang membedakan antara latihan dengan pada saat kita bertanding, ya. Kalau bertanding itu rasanya berat sekali. Kenapa teman-teman? Karena sudah terbebani oleh sebuah rasa yang namanya grogi. Nah, masalah grogi itu sebelumnya sudah saya sampaikan di konten saya atau video saya yang sebelumnya mengenai tentang 4 hal cara mengatasi grogi pada saat menghadapi pertandingan. Kalau yang sekarang di video saya kali ini, nah, yang saya bahas adalah ketika kita saat bermain. Nah, pada saat bermain ketinggalan poin, pasti teman-teman pernah mengalami itu, ya, ketinggalan poin. Nah, pada saat itu betapa paniknya kita, ya, betapa groginya kita, betapa tegangnya kita pada saat ketinggalan poin. Nah, ini yang perlu saya sampaikan di video ini. Nah, baik teman-teman, langsung saja bagaimana caranya. Ya, jadi yang pertama kita harus tenang. Nah, tentunya dalam menenangkan diri ini ada penunjangnya atau ada trik-triknya. Nah, hal-hal apa saja yang bisa membuat kita tenang pada saat ketinggalan poin? Ya, pertama, tarik nafas, kemudian hembuskan sekuat mungkin, ya. Contohnya gini. Nah,
Kira-kira seperti itu, atau bagaimana ekspresi teman-teman tersendiri. Yang penting bagaimana kita bisa menghembuskan nafas supaya setidaknya dada kita plong. Oke, itu yang pertama. Jadi atur nafas ya. Itu kalau sudah plong tentunya akan sedikit tenang. Nah, tidak cukup itu. Yang kedua ya, bisa Anda lakukan dengan cara bergerak secara ringan ya, entah itu loncat kecil ya kan, atau berjalan dulu pelan-pelan ya, intinya bergerak dulu ya. Itu bergerak dulu supaya apa ya, supaya mengurangi rasa tegang kita ya. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga, bisa saja sebagai penunjang agar kita bisa tenang, yaitu yakin ya, nggak boleh ragu-ragu ya. Artinya apa? Kalau kita yakin berarti kita berusaha sebisa mungkin untuk mengeluarkan kemampuan dalam bermain gitu ya. Yakin yang ketiga. Setelah yakin baru kita berkonsentrasi ya, tetap konsentrasi dalam permainan. Nah, contoh misalnya ketika kita mau servis ya, kita konsentrasi apakah kita mau servis panjang atau pendek ya, atau isi atau kosong. Nah, itu kita konsentrasi di situ ya. Jadi kemudian servis kita usahakan tidak monoton. Prakteknya itu nanti bagaimana teman-teman punya teknik permainan masing-masing itu. Jadi yang bisa, sekali lagi, yang bisa mendatangkan ketenangan teman-teman, yaitu tadi mengatur pernafasan ya, yaitu menghembuskan nafas ya, itu kalau sudah plong. Kemudian bergerak ringan ya, supaya rileks ya, karena fungsinya untuk menggerak-gerakkan itu supaya rileks ya teman-teman ya. Entah itu dengan jalan kaki atau dengan lompat ya, atau dengan lompat ya, setidaknya seperti yang kita lihat ketika para atlet atau para penghobi ya, ketika mereka sudah bisa mengkondisikan. Nah, gerakan-gerakan itu justru membuat mereka tenang. Nah, yang ketiga yakin ya, terus yakin ya. Yang keempat, kita tetap konsentrasi ya. Nah, itu yang bisa kita kalau sudah bisa mengkoordinasikan 4 hal tadi. Nah, itu yang bisa menenangkan kita pada saat kita ketinggalan poin. Nah, yang kedua ya, tadi kan yang pertama menenangkan. Nah, untuk cara bisa menenangkan yang tadi saya sudah sampaikan, ada 4 hal tadi, yaitu menghembuskan nafas, bergerak secara ringan, kemudian yakin, dan yang terakhir konsentrasi, tetap konsentrasi dalam permainan. Nah, terus yang kedua, bagaimana menyikapi ketika kita ketinggalan poin. Yang kedua adalah tidak mudah menyerah ya, karena Anda akan terlihat sebagai seorang atlet petarung atau pemain petarung ya, ketika Anda tidak memperlihatkan bahwa Anda itu putus asa ketika ketinggalan poin. Nah, itu ya, terus punya prinsip. Kenapa? Poin itu gamesnya 11. Ketika belum 11 berarti Anda belum kalah. Nah, itu kuncinya, sehingga Anda tetap bisa berkonsentrasi dan tidak mudah menyerah gitu ya. Jadi kuncinya, ketika lawan belum 11 maka kemenangan belum berakhir. Itu yang perlu jadi prinsip sebagai seorang olahragawan dalam hal permainan cabang olahraga ya. Ya, kalau di tenis meja sebelum 11 prinsipnya belum menang. Itu kuncinya teman-teman ya. Itu teman-teman, sehingga kita tidak gampang patah semangat, nggak boleh putus asa ya, tidak boleh memperlihatkan rasa keputusasaan ketika ketinggalan poin. Yang ketiga, ini juga sebelumnya sudah saya sampaikan di konten saya sebelumnya atau di video saya sebelumnya, yaitu selalu berdoa ya. Jadi jangan lupakan, karena menang atau kalah itu nanti adalah takdir ya. Yang penting bagaimana ketika kita saat bermain, permainan kita bisa keluar semua dan bisa maksimal gitu. Soal menang kalah urusan nanti teman-teman. Jadi
hal-hal yang bisa kita lakukan ketika kita ketinggalan poin ya. Yang pertama, tenang. Yang kedua, tidak boleh menyerah atau tidak boleh putus asa ya, karena pada prinsipnya kalau dalam hitungan poin tenis meja sebelum 11 berarti belum berakhir permainan, itu prinsipnya. Dan yang ketiga, berdoa ya, sesuai dengan kepercayaan dan keyakinannya masing-masing. Baik teman-teman, itu yang bisa saya sampaikan di video saya kali ini, yaitu tentang bagaimana kita menyikapi ketika kita ketinggalan poin saat bertanding atau saat bermain ya. Mudah-mudahan yang saya sampaikan tadi ya, mudah-mudahan sih ada kesamaan dari teman-teman semua apa yang tadi saya sampaikan ya. Kalau ada yang berbeda ya, mungkin teman-teman lebih berpengalaman dan anggap saja ini sebagai apa ya, berbagi pengetahuan saja ya. Jadi sebetulnya banyak hal-hal yang bisa dilakukan untuk bisa mengatasi bagaimana mengkondisikan pada saat ketinggalan poin. Nah, ini saya rasa teman-teman punya trik atau pengalaman masing-masing. Dan di video saya ini ya sifatnya sharing saja buat teman-teman semua. Ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat apa yang saya bagikan pada video saya ini. Sekali lagi, bukan masalah menang kalah, tapi bagaimana pada saat bertanding kita bisa bermain secara maksimal, artinya permainan kita bisa keluar semua. Oke teman-teman, sampai di sini dulu. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Sebelum saya akhiri, bagi teman-teman yang belum subscribe, like, share, silakan langsung saja tekan tombol subscribe-nya dan loncengnya. Nah, kemudian buat teman-teman yang sudah bantu subscribe, like, dan share, saya ucapkan banyak terima kasih. Oke, salam olahraga, salam sehat, wassalamualaikum.